الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi di channel Gubuk Santri. Harapan dan doa semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin saudaraku semua pernah bertanya kepada diri sendiri, mengapa hidup kita seolah-olah susah? Rezeki terasa sangat jauh, kesusahan demi kesusahan datang silih berganti. Seolah-olah hidup ini tidak berpihak kepada kita. Sedangkan kalau kita memandang orang lain, seolah-olah hidupnya mudah, rezekinya pun terlihat lancar, hidupnya pun terlihat bahagia. Lalu muncullah rasa iri yang dibarengi dengan pikiran negatif, sehingga kita memandang curiga kepada orang lain tersebut dengan anggapan jangan-jangan. Sahabat, hilangkanlah sifat iri dalam diri, dan mari kita sama-sama kita mengoreksi diri masing-masing untuk mengetahui apakah kesusahan demi kesusahan yang datang kepada kita, termasuk kurang lancarnya rezeki yang datang kepada kita karena ulah kita sendiri. Padahal kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menganiaya hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempermudah jalan hambanya. Tapi kenapa masih saja seolah-olah rezeki sulit datang kepada kita? Perhatikan sahabat, 9 hal yang akan Al-Fakir sampaikan. Siapa tahu masing-masing dari kita masih ada yang melakukan hal berikut ini. Sahabat, yang pertama adalah, apakah kita masih melakukan kemusyrikan atau berbuat syirik meski hanya dalam hati? Yang dimaksud syirik adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, bisa benda, bisa tempat, bisa manusia, dan lain sebagainya. Al-Fakir contohkan seperti ini. Kita percaya bahwa rezeki yang datang kepada kita adalah karena kita mempunyai benda keramat yang mempunyai tuah mendatangkan rezeki. Padahal rezeki hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui apa yang dikehendakinya. Apabila rezeki datang melalui seseorang, berterima kasihlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersyukurlah saudaraku dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Dan bukan beranggapan yang memberikan rezeki adalah si A. Kalau tidak karena si A, saya tidak bisa apa-apa. Jadi jangan seolah-olah memuja-muja si A yang mampu memberikan rezeki kepada saudaraku semuanya. Berterima kasih boleh-boleh saja, asal tidak terlalu berlebihan. Yang kedua adalah, perhatikan sholat kita. Misalkan sekarang kita hanya mengerjakan sholat 3 waktu, mulailah melengkapi menjadi 5 waktu. Misalkan masih malas, paling tidak
tambah 1 waktu. Kemudian di hari berikutnya tambah 1 waktu lagi. Dan jika sudah lengkap 5 waktu, pertahankan dengan cara bersegeralah menunaikan kewajiban saat terdengar panggilan azan. Hindari untuk menunda, karena disinilah awal sholat kita akan kembali seperti semula. Luangkan waktu yang hanya 10 menit untuk menunaikan ibadah sholat, karena waktu luang saudaraku semua lebih panjang dibanding mengerjakan sholat yang hanya butuh waktu kurang lebih 10 menit saja. Yang ketiga adalah hindari sebisa mungkin menyakiti hati orang tua kita. Apabila saudaraku pernah berbuat salah atau mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang tua, mulai sekarang bangunlah dan meminta maaf kepada kedua orang tua kita, karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ada pada ridho orang tua kita. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, sedangkan kita pernah menyakiti hatinya dan belum sempat meminta maaf? Paling tidak doakanlah mereka dengan doa yang baik dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha belas kasih kepada hamba-hambanya. Lalu yang keempat adalah, apakah kita memakan harta yang bukan hak kita? Dalam hal ini sangatlah luas penjelasannya, namun saya contohkan yang mudah saja. Dari setiap rezeki atau kekayaan yang kita dapat, ada hak dari fakir dan miskin, termasuk anak yatim piatu, yakni 2,5%. Untuk itu saya sarankan sisihkan bagian yang memang menjadi hak mereka dari penghasilan kita, lalu berikan. Caranya bagaimana? Carilah anak yatim piatu atau orang miskin di daerah kita tinggal dan berikan hak mereka. Tidak perlu malu meski yang kita berikan hanya sedikit, karena berawal dari sedikit dengan niat yang tulus itulah awal saudaraku semuanya akan ditambah rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Penyebab yang kelima adalah berdagang dengan tidak jujur. Apabila kita hendak melakukan jual beli, hendaknya tidak mengurangi takaran, bahkan kalau bisa lebihkan sedikit takarannya dan niatkan untuk bersedekah. Apabila jual beli barang, utarakan barang tersebut sesuai dengan kondisinya. Saya contohkan, misalkan kita jual barang bekas. Jika ada yang rusak, utarakan saja kekurangannya dan hargai yang pantas. Ada yang bilang jujur akan hancur, tapi perlu kita ketahui, mungkin kita akan menerima lebih sedikit daripada yang tidak jujur, tapi yakinlah kita akan mendapat lebih besar di kemudian hari. Orang yang tidak jujur mungkin akan mendapat banyak di awal, akan tetapi setelahnya akan mendapatkan sedikit, karena perbuatan kurang jujur yang dilakukannya sendiri. Untuk itu, saya sarankan kepada saudaraku semua, jika sifat ini masih ada pada saudaraku semuanya, mulailah untuk sedikit demi sedikit dihilangkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kita lakukan.
Lalu yang keenam adalah apabila saudaraku semuanya sudah berumah tangga, hindari untuk menyia-nyiakan atau menyakiti anak maupun pasangan hidupnya. Apabila saudaraku merasa kesal dengan kelakuan anak atau pasangannya, kalau bisa, cobalah untuk mengoreksi diri dulu. Kenapa pasangan atau anak kita belum mampu seperti yang kita inginkan? Lalu diskusikan bersama dan temukan akar permasalahannya. Apabila masih belum menemukan titik terang, berdoalah dan serahkan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencarikan cara yang terbaik sambil tetap berusaha. Insya Allah, saudaraku semuanya akan ditunjukkan jalan yang baik untuk mengurai masalah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pemberi solusi. Bagi yang belum berumah tangga, ini bisa menjadi pelajaran untuk mendapatkan pasangan yang baik nantinya. Lalu penyebab yang ketujuh adalah berbohong. Mungkin benar saudaraku semuanya berbohong demi kebaikan, tapi perlu diingat, kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan untuk siapa? Apabila kebaikan untuk diri sendiri atau orang lain secara sepihak, saya rasa itu kurang sesuai. Kenapa? Karena bisa merugikan orang lain yang kita bohongi. Dan sifat seperti itu membuat kita jauh dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghilangkan sifat berbohong tidaklah mudah, seperti membalikan telapak tangan. Akan tetapi bisa kita kurangi sedikit demi sedikit kebiasaan tersebut, dan mulailah tanamkan dalam diri kita sifat yang jujur. Meski di awal terasa sangat berat, akan tetapi insya Allah kedepannya hidup saudaraku semuanya akan jauh lebih baik. Dan bagi saudaraku yang mendengarkan video ini, bukalah hati dan pikiran saudaraku semua ketika pasangannya ingin mulai bersikap jujur. Hindari untuk saling menyalahkan, hindari untuk saling menyudutkan pasangan. Dukunglah dengan perkataan maupun perbuatan yang baik, dan mulailah untuk saling memaafkan. Insya Allah akan mendatangkan rezeki yang luar biasa. Yang kedelapan adalah memerintah atau berkuasa dengan sewenang-wenang. Maksudnya adalah apabila saudaraku semua sedang menduduki jabatan penting atau menjadi pemimpin dalam rumah tangga, hindari untuk menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi. Kalau dalam jabatan, saya contohkan, memudahkan urusan orang lain dalam hal kejelekan atau menipu atau yang lainnya. Dan bagi para pemimpin rumah tangga, hindari menyalahgunakan kewenangan dalam keluarga. Misalnya adalah menjadikan pasangan atau anak layaknya pembantu rumah tangga. Perlu diketahui, pasangan maupun anak adalah partner dalam mengarungi samudra kehidupan. Untuk itu, libatkanlah mereka dalam memberikan pendapat selama pendapat itu baik dan tidak merugikan orang lain. Penyebab yang kesembilan adalah pelit dalam mengeluarkan zakat atau bersedekah. Sifat ini bisa memicu kerezekian saudaraku semuanya menjadi sulit. Dalam hal ini saya mengatakan hukum alam itu berlaku. Maksudnya adalah
Apabila kita mempersulit mengeluarkan sedekah yang menjadi hak mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mempersulit rezekinya yang akan datang kepada kita. Mungkin ada yang bertanya, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas dalam memberikan rezeki. Kenapa kita dipersulit untuk mendapatkan rezekinya? Sebelum bertanya, saya minta untuk tanyakan kepada diri saudaraku semuanya, karena Allah berdasarkan prasangka dari hambanya. Jika hambanya mempermudah urusan orang lain dalam hal kebaikan, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mempermudah hambanya keluar dari segala kesulitan. Ada pepatah yang mengatakan, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 9 penyebab utama kenapa seolah-olah rezeki sangat sulit datang kepada kita. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.